أرضك ولنا ظن فيك يا رجاء على الإيمان يا رب بال الحمد لله رب Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah izinkan kita duduk bersama-sama dengan mengharapkan pandangan rahmat dari Allah serta curahan rahmat diikuti dengan hidayah serta taufiknya. Dan kita keinginannya setiap hamba keluar dari majlis ini semua diberikan ketetapan iman dan Islam di hadapan Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu nih, datang ke tempat kayak gini senang nggak? Bahagia nggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin bahagia? Saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya cuman syukur alhamdulillah kepada Allah. Ceramah-ceramah pendek saya ternyata bisa sampai ke adik-adik kita. Dari mulai SD, SMP masuk ke telinganya. Dan kita punya harapan, yang orang tua nggak perlu dinasehatin, udah kepalang tanggung. Yang muda yang kita selamatin, betul? Kita harapan mudah-mudahan adik-adik kita semua, anak-anak kita juga jadi anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Yang pertama, tadi kita udah baca maulid, sudah baca maulid, sudah baca salawat, sudah. Apakah tadi dalam kitab Ta'lim Muta'allim salawatnya setiap hamba disampaikan kepada Rasulullah itu berupa doa. Fahamin baik-baik ya. Salawat setiap hamba kepada Nabi itu berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa ampunan. Allah bersalawat kepada Nabi itu namanya berarti dari tadi ini kita duduk, mau nggak mau, suka nggak suka, doa kita pasti dikabulin oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, istighfarnya kita, taubatnya kita di malam ini insya Allah diterima oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, malam ini Allah sedang memberikan curahan rahmat kepada kita dan insya Allah tertanam di dalam hati kita sehingga kita dipantaskan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Sekarang kita udah masuk di bulan apa? Bulan apa? Muharram. Kemarin pas malam tahun barunya seru nggak? Rame nggak? Ngapain? Hawayan? Senang nggak? Itulah ciri-ciri orang yang dititipkan iman. Orang mukmin tahun barunya Muharram. Kalau yang Desemberan bukan golongan kita. Kita ngehargain aja boleh. Tapi kalau yang begini, inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sih di bulan Muharram? Banyak kejadian yang Allah berikan pelajaran di dalam bulan Muharram. Salah satunya yang dikatakan bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah, yang tiganya bergandengan, satu berjauhan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan juga termasuk bulan Muharram. 4 bulan ini di mana setiap orang yang berminta, memohon ampunan dari Allah, dia beribadah, dia sujud, akan diberikan lipatan-lipatan ganda di hadapan Allah setiap pahala sujudnya.
Dikit amat yang amin. Allah ya amin aja kudu disuruh. Selain itu apa lagi? Nabi Adam. Kenal Bu Nabi Adam? Sok tahu lo. Kenal di mana seumuran lo? Pak. Pak. Kenal Adam enggak? Tambel ban. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam bertaubat kepada Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam. Terletak di bulan Muharram. Diusirnya dari surga, letaknya bulan Muharram. Ini dengar baik-baik. Nabi Adam pernah nyicipin surga. Cicing dek cicing. Nabi Adam pernah masuk ke dalam surganya Allah. Apa yang enggak diberikan oleh Allah untuk Nabi Adam semua diberikan. Satu keinginan Allah, jangan dekati pohon yang didapati buah kuldinya. Jangan dekati, kata Allah. Semua engkau sendiri di dalam surga. Engkau memilih untuk meminta Hawa. Aku ciptakan Hawa. Engkau ingin memakan apapun yang ada di dalam surga, silahkan. Emas permata diberikan oleh Allah, kecuali jangan kau dekati daripada pohon kuldi. Memang dasar manusia teboga otak. Betul tak? Betul tak? Kita kan manusia, betul nggak? Nabi Adam manusia bukan? Inilah kelemahan manusia. Dikasih enak nyarinya yang nggak enak, kan blow on. Betul nggak? Teh manis enak nggak? Kopi manis enak nggak? Kenapa masih pada pilih AO? Bukan orang sini, bukan. Sono. Allah. Sono, tapi lebih dekat kemari. Udah dikasih enak, tempatnya bagus, surga. Sampai Nabi Adam mencicipi, udah masuk ke mulutnya, Allah murka. Apa yang kurang Allah berikan? Emang nih kita nih modelnya begitu tuh. Dikasih semua sama Allah, masih nggak ada syukurnya. Dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah yang diharuskannya. Tapi udah dikasih rezeki sedikit, lu malah ngisi selot. Hahaha, ngotak WA. Dikasih rezeki, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Ini manusia, keinginan Allah tuh maunya yang bagus-bagus aja buat kita. Kenapa sih Allah selalu ingin dituruti? Kenapa? Karena kita manusia tugasnya cuma tunduk dan patuh kepada Tuannya. Kita ini seorang hamba, kita ini bukan Tuhan. Kita apa yang dikatakan oleh Allah wajib kita simak baik-baik dan kita jalankan setiap perintah Allah. Saya mau tanya, yang hadir semua di sini KTP-nya Islam apa bukan? KTP-nya Islam apa bukan? Yang punya iman? Nah, kan lu diem kan? Kita ini manusia, tempatnya dosa dan khilaf. Iya, kita nggak luput dari dosa, betul. Tapi dosanya kita ini kita yang bikin. Allah udah kasih, Allah udah sempurnain kehidupan kita, tapi masih aja rezeki masalah kurang, larinya ke mbah. Allah, mbah, oi. Tahu mbah? Siapa? Mbah Prio. Hah? Orang pintar, nenek. Emang dasar bocah. Dede, udah salah kenceng lagi lo, Dede. Tahu mbah, tahu apa? Orang Kenapa disebut orang pintar? Kan yang datang orang tolol. Lo lihat tuh datang ke mbah, Allah udah kasih lewat. Nabi SAW udah ada caranya. Mau kayak sholat duha 4, 6, 8, 10, 12, minta
sama Allah, diajarin sama Nabi. Ini lu lari kembang, Mbak. Ingke boga duit. Mbah jawab dalam hati sarua aing ke. Coba kalau kita sandaran kepada Allah semuanya diberikan. Begitu Nabi Adam tidak mentaati perintah Allah, diusir oleh Allah. Adam, keluar kau dari surga. Begitu turun di dunia, turun sampai ke bumi, Allah tidak satu berikan tempelan sedikit pun. Dari bajunya nggak ada, celana nggak pakai, semuanya Allah buka. Nih lihat nih, hati-hati nih. Ini kalau Allah sudah punya aturan, Allah buka aib kita. Naudzubillahi min. Diturunin Siti Hawa nggak tahu diturunin di mana, Nabi Adam diturunin di mana, dipisahin. 40 tahun di dalam riwayat taubat Nabi Allah Adam baru diterima oleh Allah. Pas dikatakan oleh Nabi Allah Adam, ya Allah, aku bertaubat bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, maka terima taubatku ya Allah. Siapa yang syafaatin? Siapa yang syafaatin? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam langsung ditanya oleh Allah, Adam, tahu dari mana nama Muhammad? Engkau manusia pertama yang aku ciptakan, sedangkan engkau menyebut nama kekasihku Muhammad. Aku melihat di dalam surgamu ya Allah, di langit tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Adam taubatnya diterima, dan itulah saat dimana kejadiannya terletak di dalam bulan Muharram. Ada lagi, ada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam paling panjang, dan beliau berdakwah paling lama selama 950 tahun. Ini buat kiai-kiai nih, buat ustadz, guru-guru ngaji. Ini habis contohnya Nabi Nuh, harus contohin Nabi Nuh. 950 umurnya 150 tahun, dakwahnya 900 tahun. Tahu umatnya cuma berapa? Umatnya cuma 80. Berarti setiap 10 tahun satu. Wih, kebayang nggak? Bangun pondok pesantren 10 tahun baru masuk murid 1. Datang lagi baru dakwah di TPA, madrasah. Setiap 10 tahun datang murid 1. Akor. Betul? Nabi Nuh sabar, tapi ujung-ujungnya nggak kuat juga. Ya Allah, nggak sanggup. Udah, ini udah kelewatan ini semuanya. Ya Nuh, mau aku turunkan adab? Ya Allah, udah adab dan adab ini umat, adab. Baik ya Nuh, bikin perahu. Saya mau bikin banjir. Satu tempat ini saya akan banjirkan, katanya Allah. Disuruh bikin perahu. Nabi Nuh nanya, ya Allah, bikin perahunya dari apa? Dari pohon, kayu. Kayunya dari mana? Pohon. Pohonnya di sini gak ada ya Allah. Tuh ada bibitnya. Diberikan bibit oleh Allah, ditanam oleh Nabi Nuh, ditunggu sampai numbuh. Dari semua pohon yang ada, sedikit demi sedikit dijadikan daripada perahu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ujian Nabi Nuh yang lebih dahsyat, apa kata orang-orang di saat zamannya? Lihat nih, Nuh udah makin tambah gila katanya. Bangun perahu adanya di tengah kota. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah ngelihat perahu dibikin di tengah kota? Pernah? Jangan sampai kelihatan. Kalau ada yang begitu, berarti sebentar lagi mau azab. Ini Nabi Nuh bikinnya di tengah kota. Makin semua makin dibilang Nabi Nuh ini gila. Begitu lantai pertama ini selesai, ini jadi MCK. Lantai pertama perahu Nabi Nuh jadi MCK. Ujian Nabi Nuh gak kelar-kelar. Yang kencing di situ, yang buang air besar di situ, Nabi Nuh tetap bikin perahu.
Sampai ada orang yang lumpuh. Orang lumpuh keluar dari rumah digotong, punya hatinya hasut dengki sama Nabi Nuh. Dikatakan, bapak mau kemana? Saya mau buang air. Mau buang air di sini aja? Enggak, saya mau buang air di kapalnya Nuh. Ini orang lumpuh keluar dari rumah, 4 orang yang gotong. Begitu sampai di dalam, semuanya keluar, dia pegangan. Begitu pegangan dia buang air besar. Begitu dia bangun, kepleset sama kotorannya sendiri. Ya rasah loh, Nyungsep. Begitu dia bangun, gak pakai dibangunin, sehat, lumpuhnya sembuh. adanya di dalam mana tuh? Perahu Nabi. Ada di dalam perahu Nabi Nuh. Begitu dia keluar jalan, tetangga pada kaget. Tuan, tadi kan lumpuh. Iya, saya udah sehat, saya sembuh. Kok bisa? Itu tadi saya ketimbun sama kotoran. Masih banyak? Banyak banget. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa ember. Ngambil, yang ngotorin dia, yang bersihin dia. Caranya Allah betul apa enggak? Tuh, lihat. Allah kalau mau ngasih seseorang ujian, Allah juga yang akan membantu sebagaimana keistiqomahan orang tersebut ke hadapan Allah. Kita baru dikasih dikit ujian aja meluhnya nggak kelar-kelar. Apalagi ini mak-mak nih. Amit rumah. Ini hari buang jajan sedikit Pak, ngamboknya luar biasa. Kalau dikasih duit biasanya ibu bulanan berapa? 200 juta. Amin, amin. Ini yang bikin laki pada belangsak yang begini nih. Orang kalau udah dikasih ngomong begitu, amin, aminnya istri kedor langit, duit diterima sama lakinya. Kawin lagi. Enggak, saya nggak bahas kawin, tenang aja, enggak. Kalau perempuan nih dikasih duit biasa sebulan 100 juta, 200 juta. Gitu dong. Gue lupa ya. Begitu masuk bulan yang akan datang dikasih cuma 10 juta. Jawabannya apa? Yang kok segini? Ya yang maafin, dagangan lagi sepi. Sudah berubah cintamu kepadaku. Lebay lo. Baru duit aja begitu aja. Gedek banget tuh. Mudah-mudahan sih bini di sini nggak ada begitu ya Pak ya. Nggak ada yang kenal duit. Orang gila. Nabi Nuh ujiannya ada. Mau ngedapat satu kesuksesan, Allah kasih jalannya. Mau ikhtiar dulu, tanam bibit, bangun pohon, potong jadiin kayu, selesai kayu, bangun jadi perahu. Banjir datang, sebelum datang yang ditanya, hei, ada yang ngelihat anak saya nggak? Nabi Nuh ini namanya orang tua tuh lihat. Ada yang ngelihat anak saya? Siapa Nabi Nuh? Kanaan kemana? Dipanggil Kan'an. Kanaan. Kan'an ada di tengah-tengah kelompok orang-orang kafir di saat itu. Kan'an bilang apa? Ada apa wahai ayah? Naiklah ke atas bahtera. Tidak ayah, saya tidak akan naik. Sebentar lagi akan ada banjir. Air akan turun. Jika air datang, aku akan naik ke atas gunung. Sehingga air tersebut tidak mendapati aku di atas gunung tersebut. Allah emang dikata Allah enggak paham. Digulung, segunung-gunungnya digulung. Sampai Kan'an kebuang. Kan'an sampai dikatakan Kan'an sin, kebuangnya sampai ke negeri Cina. Kebayang itu bahaya segede apa? Kebuangnya sampai ke negeri Cina. Lihat wahai anak-anak, barang siapa yang mereka tidak menturuti apa yang dikatakan oleh orang tua, maka mereka akan tersiksa di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Na'udzubillahi min. Tuh adanya, ilmunya ada. Siapa lagi setelah Nabi Nuh? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, saat beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar, Raja Namrud luar biasa. Nabi Ibrahim, Raja Namrud lagi keluar, begitu balik melihat di daerahnya semua berhala pada tengkurap, berhala pada tengkurap, pada hancur.
Ditanya, siapa yang pernah ngerubuhin Tuhan ini? Siapa yang ngejatuhin Tuhan? Yang saya lihat Ibrahim, wahai raja. Dicari, tangkap, tapi nggak ada bukti. Tangkap dulu, baru buktinya belakangan. Sama bener ya. Suruh tangkap dulu. Begitu ditangkap, selesai ditanya, Ibrahim, kenapa semuanya dihancurin? Ini Tuhan-Tuhan pada hancur. Lihat dong tuh, kan ada yang gede, kata Nabi Ibrahim. Udah gede, megang kampak lagi. Dia kali ini yang ngancurin. Raja nyaut lagi, Ibrahim, ini patung, mana mungkin bisa ngancurin. Kata Nabi Ibrahim, ini mulai sadar dia nih. Ini patung, nggak mungkin ngancurin. Iya, udah tau patung, ngapain diminta disembah? Banyak ngomong, lempar ke dalam api. Allah jawab apa? Wahai api, jagalah Ibrahim dan dinginkanlah api untuk menjaga Ibrahim. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Ibrahim terdapat sulbi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga Nabi Ibrahim, didinginin tuh api. Luar biasa. Semua ini bisa selamat satu persatu karena ada sulbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kita ini jadi umat Nabi harusnya bangganya luar biasa kita. Ya Allah, kalau saya boleh pilih, Pak, Bu, kalau kita mau main ungkit-ungkitan, maaf ya, kalau kita mau main ungkit-ungkitan, dikit lagi sama tetangga kita ngungkit, ih lu mah nggak ada ininya, lu liatnya sama gua mah baik banget sama lu yang butuh apa gua beliin. Allah kalau mau ngungkit kita bagaimana ya? Kebayang nggak Pak? Lu mau duit dikasih rezeki, mau makan enak dikasih, mau punya istri cantik diberikan, mau punya anak dikasih, tapi kok ke ibadah kita kok manis ya? Ujian bukan? Ujian apa adab? Ujian apa adab? Kalau yang malas ibadah kayaknya mah adab. Kayaknya ya. Sekarang kalau kita mau main tuntut-tuntutan, yang paling kita tuntut tuh Nabi Adam. Ngapain dia makan buah kuldi? Kalau kagak kan kita nggak begini, nggak keleleran kita di Serang Baru begini. Aturan di sorga gitu loh, betul nggak? Tapi Allah punya cara lain. Buat siapa? Kalian mau nikmat hidup di surga, bisa kalian cicipi surga yang ada di dunia. Ini adalah salah satu taman-taman surganya Allah. Tuh lihat. Siapa yang ngajarin kita? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini ada guru-guru kita, jagain mereka, sayangin guru-guru kita. Ini masjid insya Allah sebentar lagi jadi ya. Berapa persen lagi? Berapa? 25% lagi. DKM, Bapak DKM, Ustadz DKM, kalau subuh berapa sof? Penuh sama barang bangunan. Hah? Jamaah banyak, luar biasa full. Insya Allah di kampung jauh dari bala. Jujur saya baru kali dengar ini masjid softnya subuh full. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang harus dijaga benar-benar. Kalau lihat begini masjid begitu mewah, subuhnya rame, ini Allah turunkan hidayah di ini kampung. Rezekinya insya Allah diluasin sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Kalau mau melihat setiap mukmin orang yang maju, yang sukses, lihat bagaimana sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Amin ya Rabbal. Yang ibu-ibu ada? Ibu-ibu sholat subuh juga bareng? Di rumah? Di rumah? Bapak ada yang sholat subuh di rumah? Ada? Ada Bu? Coba jujur ada nggak? Oh ada. Saya mau kasih ilmu sedikit buat ibu, boleh nggak? Sampein ke bapak ya. Boleh ya Bu? Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya? Paham kan? Jadi besok kalau nggak sholat subuh,
bapak bangun pagi mau keluar pakai celana, suruh masuk lagi. Ya, suruh ganti apa? Daster, bener banget. Pak, mau rezeki berkah nggak? Subuh Pak di masjid, subuh di musola. Apa kata Nabi? Jika laki-laki yang sholat subuhnya di dalam masjid, keluar dari masjid, rezekinya tuh akan tertulis, Allah berikan rezekinya berlipat-lipat ganda. Lu mah amin doang, kerjain PA. Bu, pengen ngelihat suami saleh, doain dong. Ibu kalau minta duit sama siapa? Salah kan? Yang ngasih rezeki siapa? Udah tau Allah, ngapain lu minta sama laki lo? Kadang suka bener nih ibu-ibu. Sekarang dah, Bu, rezeki siapa yang kasih? Kenapa minta sama suami? Nggak bisa lewat suami, mintanya sama Allah. Doanya di samping kuping gitu caranya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini saya kalau udah ngomongin ibu-ibu banyak begini nih, saya kadang suka ngenes Pak. Ngenes banget. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Tapi saya yakin, saya minta sama Allah mudah-mudahan yang laki semua ahli surga. Ih, ngarep didoain lo ya. Lo orang Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Begitu turun Isra Mi'raj, begitu dibuka pintu neraka, yang dilihat Nabi siapa? Apa? Alhamdulillah Pak, laki-laki Pak. Untung gue laki. Ada yang makan tangannya sendiri, ada yang ngorek perutnya sendiri. Kita Pak, kita nih lagi sama bidadari Pak. Apa lu? Pak, Bapak, gue kasih visi misi hidup lo biar baru. Boleh nggak? Mau nggak? Punya suami judes, punya istri judes ada nggak? Ada. Ngomel mulu ada. Diam. Perempuan itu selalu memenangkan dirinya. Perempuan nggak pernah salah. Pak, punya istri judes punya? Diam. Bapak, yang tukang ngomel ada, yang melotot ada. Tenang Pak, kalau punya bini begitu tenang. Bapak sabar, minta sama Allah, ya Allah tolong gantikan istri saya. Boleh nggak doa begitu? Boleh nggak Kiai doa begitu? Boleh. Ya Allah tolong tuker tambah. Bu, jangan main-main loh sama laki-laki pendiam. Yang ibu ngomel-ngomel, laki diam, iya maaf, hati-hati. Apalagi mereka yang punya jenggot. Apa kata Nabi? Satu helai jenggot itu satu bidadari yang bergelayutan. Hati-hati Kiai, siap-siap botak. Bu, ridho nggak suami di tangan bidadari? Enggak. Orang bidadari sih yang mau sama kita. Bu, udah tahu bidadari? Saya ngomongin ilernya aja boleh nggak? Cerita ilernya doang, iler. Boleh nggak? Satu iler bidadari turun ke bumi, sebumi wangi. Beda nggak Pak sama bini lu? Judes sih, jangan judes. Yang baik ngomong sama laki mah.
Dek, saya kalau udah ngomong begini memang bawaannya pengen suami istri aja, saya bawaannya babnya nih Muharram dah. Hijrah gitu Bu, hijrah. Muharram itu kan hidupnya, ada yang dikatakan hijrahnya Nabi dihitungnya itu 1 Muharram, 1 di 1 Hijriah, itu dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kapan? Dari mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Beliau mengetok palu dari kapan? Dari awal hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Tuh, untung ibu nggak lahir di zaman Nabi, Bu. Ibu orang Madinah, bisa kebayang tuh. Punya ibu cinta banget sama Nabi, suami cinta banget sama Nabi. Orang Ansor datang disambut, orang Muhajirin datang disambut sama orang Ansor. Ditanyain apa? Udah punya rumah? Nggak punya rumah? Ambil rumah saya buat kamu, katanya. Punya istri saya tinggal di Makkah, saya punya istri 4, ambil 4-4-nya nggak apa-apa. Tuh, giliran begini aja dia nggak terima loh. Ini sirahnya ada lagi. Emang apa sih Bu? Emang apa? Bapak nggak boleh? Egois nih perempuan emang. Bu, pernah ke pasar? Kalau ke pasar beli apa? Kalau beli kelapa di pasar ya, yang dicari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya tentu masalah kelapa. Ini kita lagi ngomongin kelapa nih, Pak, Bang, lu jawab jujur. Lu pernah beli kelapa nggak? Pernah. Kelapa tua, kelapa muda? Pernah. Kenapa yang dicari kelapa muda? Segar and kenyal-kenyal Habib. Tua mah alot, digigit meletak. Bu, perempuan kan ada masanya. Ada nggak? Ada expirednya. Gue bilang expired salah lagi aja. Ada kadaluarsanya, nggak bisa produksinya, betul nggak? Masa ini kalau ini masa menopause ada apa nggak? Di perempuan ada apa nggak? Di laki ada nggak? Laki 50 tahun makin jadi, makin ganteng, makin seksi, makin keren tuh laki-laki. Saya lah, ini ilmu, ini kalau dibilang ilmu kedokterannya benar. Kenapa perempuan itu walaupun muda kelihatan tua? Ayo kenapa? Pikirannya sudzon sama lakinya. Coba pikirannya anteng sama lakinya. Laki baru keluar adem-adem dikit aja, ganteng dikit. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ini sekarang mah begitu galak-galak banget lu. Ini saya punya kisah nih Pak. Tolong yang laki, tolong direkam nih baik-baik. Zaman Nabi Allah Ibrahim. Zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim lagi datang ngejenguk Nabi Allah Ismail. Lagi mampir ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail udah punya istri. Diketok rumahnya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Yang jawab perempuan. Nabi Ibrahim gak berani masuk. Ditanya, siapa? Saya Ibrahim. Ada Ismail nggak? Ismail mah kagak ada mah. Ibadah mulu, lagi di luar. Terus Ismail bagaimana keadaannya? Payah. Nyari duit kagak, sholat mulu, ibadah doang, pulang mah kagak bawa apa-apaan. Tolong titipkan salam dari saya Ibrahim kepada Ismail. Ya boleh, kata bininya. Apa titipannya? Tolong ganti kusen pintu depan. Ganti kusen pintu. Lu pada nggak ngerti kan? Ismail datang, Nabi Ismail datang, pulang sampai ke rumah disambut sama istrinya yang jahat, judes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau duit nggak? Enggak. Rumah mah kebiasaan rumah. Lu tadi ada yang datang noh. Ini yang datang siapa? Ibrahim. Loh, nggak disuruh tunggu enggak? Itu bapak saya. Langsung bingung bininya.
Itu bapaknya katanya. Terus ditanya, ada pesan? Ada. Apa pesannya? Suruh ganti kusen pintu depan. Apa jawaban Nabi Ismail? Nengok ke istrinya langsung jawab, wahai istriku, engkau hari ini aku ceraikan. Tuh dengar Pak, ahli Arab kalau mau suruh ceraiin istri, suruh ganti kusen pintu depan. Ya daripada kita bilang, ya kita ancamkan boleh. Pegang kusen, ini kayaknya mesti diganti nih. Oh, insya Allah ibu di sini nih ahli surga. Bidadari surganya Allah. Istri-istri yang salehah, tapi bohong. Gue belum selesai gue mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Muharram ini identik dengan hijrah, betul ya? Betul nggak? Hijrah yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu radahu, perpindahan dari tempat satu ke tempat lain itu namanya hijrah. Dan sepakat para alim ulama menyatakan, dari perbuatan maksiat menjadi hamba yang taat, ini adalah hijrah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang hijrah yang manfaat, hijrah yang dari maksiat menjadi hamba yang taat. Amin ya rabbal. Lihat kita para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka hijrah dari yang kafir, yang tidak mengenal Allah dan Nabi, mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan gelar yang terbaik di sisi Allah. Yang pertama kita kenal betul Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau ini seorang budak dari golongan yang berkulit hitam. Saat beliau menjadi budak, disiksanya luar biasa, ujiannya besar, ditimpa batu begitu besar, dan diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala diselamatkan, beliau diangkat derajatnya oleh Allah menjadi ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak apa yang dijadikan istimewanya Bilal bin Rabah? Sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah sudah ada di dalam surganya Allah. Terdengar suara sandal Bilal bin Rabah ada di dalam surga. Kita sendal tahu mana, sorga tahu iya tahu kagak. Ini hari duduk di majlis pulang selangkah, nauzubillah. Mudah-mudahan sih Allah selamatin kita ya, insya. Bikin dosa tapi nggak mau tobat, bikin malu bermaksiat masih juga nggak mau taat. Nabi SAW mengajarkan, jika kalian bermaksiat maka cepat bertobat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat maka segerakan bertobat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat di hadapan Allah. Ini Nabi yang ngajarin kita. Kalau kita kan kagak, dosa, ntar tobatnya kalau udah tua, kalau umur nyampe. Kalau umur kita nggak nyampe, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan. Yang bayi bisa mati nggak? Yang di dalam kandungan? Yang baru lahir? Yang nenek-nenek? Muda? Yang pengantin baru? Yang jomblo? Udah jomblo mati lagi. Bayangkan lu. Coba kita berpikir sekarang. Kehidupan yang dijalankan setiap manusia di dunia ini, cuman kita nih ngambil capeknya. Semua yang kita kerjain di dunia ini capek. Ibadah capek nggak? Ngurusin anak, nyari duit, kerja, sholat, puasa, baca Quran. Semua kehidupan di dunia ini capek untuk menggapai kesenangan dan bahagianya akhi. Kalau ditanya, saya pernah ngomong sama guru saya Habib Quraisy Bahar. Saya kalau pulang ke rumah kadang 3 minggu, kadang sebulan baru pulang.
Saya khawatir, saya begitu balik istri saya nggak tahu kalau saya suaminya. Saya bilang sama Habib Quraisy, Habib, Rifki udah keseringan di luar Habib, gantian dong yang lain. Rifki sekarang jaga Kuningan deh, yang di luar gantian dong dewan guru yang lain. Kenapa Ki? Capek Bib. Anda bilang capek, ya iya kan gua manusia. Udah kecil, kurus, lagi lewat dibecek-becek orang gua. Ih, mama galak. Sini gue dicubit, sini gue dicubit. Gue ulama apa-apa sih? Gak ada harga diri banget gua. Cemak aja lu. Gemes ya? Nggak ada yang begini ya? Jangan cemburu ya Pak. Bapak nggak boleh cemburu. Karena ibu tahu matanya indah. Ntar saya bahas nih ya. Ntar sebentar lagi saya bahas ini. Bentar Pak. Biar Bapak ganteng Pak. Mau nggak? Biar Bapak rapi mau nggak? Cekot di TikTok saya cepetan. Tuh ada serum tuh series. Sekarang saya mau tanya, orang dagang hina nggak? Jualan halal nggak? Gue dibilang, Habib udah nggak punya jadwal. Habib sekarang dagang. Maaf, saya dagang pakai imamah nggak? Saya dagang pakai imamah nggak tadi? Nonton nggak live saya? Pakai topi apa pakai imamah? Dagang-dagangan dunia, yang kita pakai pakaian dunia, betul nggak? Kecuali kau dagang, ini pakai minyak wangi ya, gue pakai imamah. Ini dakwah. Ada aja orang hasut ya, betul nggak? Tapi nggak apa-apa sih, gue udah dipanggil kantor TikTok ini. Biarin denger biar tambah panas sih. Lagi hasut hati mah nggak enak aja hatinya. Astagfirullahal. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu sih bukan musuh. Mereka ingin tapi belum kesampaian. Insya Allah Allah mudahin, Allah lancarin. Ingat, media sosial ini bisa baik bisa buruk tergantung dari kitanya. Betul nggak? Tergantung dari kita. Mau baik bisa jadi baik, mau jahat bisa jadi jahat kok. Media sosial digunain dengan yang baik, alhamdulillah. Saya punya saudara di Serang Baru tuh, lihat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Ini saya punya. Kalau saya mau main jahat lah, habis media sosial orang juga benci sama saya. Tapi alhamdulillah yang kita cari sahabat dunia akhir. Sahabat dunia akhirat ini bisa membawa kita memberikan syafaat dunia akhirat. Pak, Bu, sama-sama ibadah boleh kan? Dakwah ibadah nggak? Dagang ibadah nggak? Cari nafkah nggak tuh? Jangan cari nafkah. Anak muda, anak muda, bangkit. Lu kebanyakan duduk, lu kebanyakan tidur. Hidup udah enak aja di depan handphone begini aja. lot. Woi, nyelot lu. Ini maaf, nggak ada judi bikin kaya, nggak ada. Bu, yang rusakin anak siapa? Yang ngasih siapa? Lu ngaca dong. Nah sekarang rata-rata anak semua pada pegang handphone. Betul. Saya ngebahas ini biar hijrahnya ibadah sekalian dah nih, orang tua anak sekalian dah. Woi, Pak. Bapak dulu waktu kecil ingat nggak mainnya apaan? Hah? Gundu. Ingat? Yang ada lagi permainan tolol. Pernah ingat nggak Pak? Ban. Dikejar tuh ban, yang dorong dia, yang kencengin dia, yang kejar dia. Tolol nggak? Tapi senang nggak? Ada anak sekarang yang begitu? Gak ada. Orang tua ditololin. Betul nggak? Oh, bedanya anak dulu sama sekarang. Pernah lihat lagi pohon pisang ada batangnya? Bisa jadi apa tuh? Kuda-kudaan. Betul nggak?
main kuda-kudaan. Kuda dari mana? Kaki-kaki dia kuda bentuknya begitu, segitiga mukanya. Senang nggak? Bahagia nggak? Tuh lihat orang dulu beda sama sekarang. Ada anak sekarang ibu bapak ngelihat main kuda-kudaan begitu ada? Gangsing deh, gangsing. Sampai sekarang masih ada? Masih ada? Masih ada? Lu main gangsing berarti kuota lo habis. Iya kan? Betul nggak Pak? Kalau kuota habis main gangsing, gangsing main menang dapat 3, jual beli dapat duit, begitu duit isi lagi kuota, FF lagi, ML lagi, PUBG lagi, ngebak. Woi, mantan gua mantan. Saya minta maaf banget, Dek. Mau main handphone silahkan. Tapi jujur, handphone ini bukan mainan, Dek. Jujur, handphone ini bukan mainan. Handphone ini alat komunikasi buat orang yang sudah cukup umur 21 tahun ke atas, bisa juga 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena handphone ini kapanpun adek bisa buka situs apapun. Pak, Bu, periksa handphone anak-anak kita. Periksa. Saya ngomong alal hak aja lah Pak, Bu. Saya punya teman kemarin datang sebelum habis lebaran, datang ke rumah. Bib, saya tolong dong Bib, nasehatin adik saya. Kenapa? Adik saya nggak mau balik ke pondok. Emang udah berapa lama? Ya Allah, baru tahun kemarin. Emang kenapa? Saya ngelihat di kantongnya ada handphone. Saya bilang, ya iyalah, gimana mau balik? Nah udah digenggemin handphone. 11 bulan dididik jauh dari handphone, begitu pulang Ramadan handphone sebulan, begitu balik ogah. Dijawab apa sama abang? Ya mau gimana dong Bib, orang udah zamannya. Oh gitu jawabannya. Sini handphone adek lo. Saya buka histori dari internetnya. Wallahi Pak, Bu, yang dia buka semua link situs porno. Umur 13 tahun Bapak Ibu, umur 13 tahun. Pak, Bu, jujur Bapak enak ibadah, Ibu enak ibadah, tapi anak jauh dari rahmat Allah. Salat Ibu, ngaji Bapak, puasa Bapak, puasa Ibu, percuma, nol di hadapan Allah. Selamatin anak-anak kita. Bapak tanggung jawab, karena di Al-Quran paling banyak seorang laki-laki menegur setiap anak dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Salatnya ditanyain Pak, Qurannya udah sampai mana ditanya. Jangan kita enak keluar kerja urusan orang tua ibu banyak lalainya. Orang sekarang anak mau makan aja udah bukan dikasih nasi, dikasih YouTube. Betul nggak lu? Ngapain begitu? Kalau orang dulu, maaf saya ngomong lagi yang dulu lagi, orang tua kita dulu kalau kita mau makan sepeda dikeluarin. Ini orang tua ridho, keringetan, panas-panasan. Buat siapa? Buat anak. Sorga ada di bawah telapak kaki seorang. Kalau yang sekarang kayaknya enggak, udah ada di ujung YouTube. Bu, Ibu, kenapa harus YouTube? Kenapa harus handphone? Nggak bisa sepeda, nggak bisa bola, nggak bisa boneka. Capek. Nih saya jawab habis ini. Bu, maaf ya, Ibu lagi ngobrol sama tetangga, anak rewel, yang Ibu kasih apa? Biar apa? Ibu lagi ngegibah, anak rewel, ma duit. Yang dikasih apa? Biar apa? Saya kasih amalan biar anak anteng. Mau pasang kuping baik-baik. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Selesai. Anteng banget. Nih lo lihat di atas panggung nih anak berdua, gue ngomong dia lagi main. Anak kecil memang begini.
Karena hidupnya otaknya tuh cuman otak kiri yang dipakai, cuman main. Dia kapan berhentinya? Berhentinya kapan? Kalau dia udah bosen. Udah bosen dia berhenti itu mainnya. Kenapa? Bosen. Makanya anak-anak umur segini nih Pak, kalau diajak main bola dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, kuat Pak. Sanggup dia. Bapak disuruh main, ya ngap. 20 menit. Anak umur segini Pak, dari jam 7 sampai jam 6 sore, ayo aja. Kenapa? Tunggu sampai bosan baru berhenti. Satu lagi Bu, saya cuma ngedidik. Bapak banyaknya kan nggak pernah nyuapin anak kan Pak? Bapak nggak pernah nyuapin anak? Oh, Pak kurang ajar lu ah. Ibu sering nyuapin anak kan? Pernah lagi belajar, anak lagi belajar, lagi ngerjain PR, tiba-tiba berhenti. Bu, saya lapar, makan dulu. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Jangan dihalangin, kasih makan. Walaupun tinggal satu nomor lagi, kasih makan. Kalau ibu udah bilang, ntar satu lagi ya nak, satu lagi habis itu kita makan. Ingat Bu, besok dia udah nggak akan giroh untuk belajar lagi sama ibu. Gak bakal giroh. Pokoknya kasih, dia mau makan tinggal satu nomor, ayo nak kita makan dulu. Dia pasti girang, satu nomor lagi pasti akan diselesaikan dengan cepat. Beda anak laki-laki sama anak perempuan Bu. Kalau anak laki-laki mainnya bola, robot-robotan, mobil-mobilan. Betul? Kalau perempuan, boneka, main apa? Main karet, terus congklak laki juga boleh. Apa? Masak-masakan itu perempuan. Kenapa? Otak kirinya main karena feminim. Sekarang ada anak laki main masak-masakan, ada apa enggak? Angkat bener-bener, jangan dikasih main masak-masakan. Apalagi kalau udah mulai dia ngulek, badan sampai goyang. jangan. Ini gedenya jadi tulang lunak lakinya nih. Bapak bener nih Pak, ini hati-hati Kiai. Hati-hati nih Kiai. Ini dari kecil udah ternyata udah terpupuk dari kecil. Ada anak laki, perempuan bawaannya galak-galak, ada nggak? Selamatin kasih boneka biar feminim. Betul. Saya pernah didatangi anak yang begitu. Habib, saya bisa nggak Habib? Ini laki-laki. Habib, saya bisa nggak Habib untuk kembali normal? Bisa. Gimana caranya? Lu berantem sama gua. Karena memang kan mukulnya kan lucu ya. Lah kalau kita kan berantem begini laki dia enggak. Betul nggak? Tuh hati-hati, dua laki yang begitu tuh hati-hati. La ilaha illallah. Bu, Pak, didik anak-anak kita yang baik tentang sholatnya, tentang Qur'annya, dan kehidupan dia selama mereka bermain. Cari tahu sama siapa mereka main. Insya Allah. Mudah-mudahan di malam kita jadi dapat ilmu yang banyak, yang berkah. Kita pulang dari tempat ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Keluar dari tempat ini semua tobat kita diterima oleh Allah. Yang terakhir dari saya pengen tanya, kita butuh syafaat Nabi apa enggak? Mau jadi umat yang dibanggakan Nabi apa enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak cinta sama Nabi? Wallahi Nabi SAW lebih dulu cinta kepada kita sebelum kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Kita belum pernah menangis buat Nabi, tapi Nabi selalu menangis buat umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berkorban berdarah-darah untuk Nabi, tapi Nabi pernah berdarah-darah untuk mempertahankan la ilaha illallah sampai ke tangan umatnya di akhir zaman ini. Sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah jadikan malam ini malam syafaat yang kami diberikan oleh Rasul SAW sehingga kami selamat dunia wal akhirah. Mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita agungkan nama Allah, kita muliakan nama Allah. Jadikan Serang Baru ini kota yang mencerminkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bisa menjadi negeri ini terdampak kebaikan dari apa yang kita jalankan di malam ini. Dan semua saudara-saudara kita baik muslimin wal muslimat malam ini semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang lagi bermaksiat diberikan rahmat sehingga mereka ditaufikan oleh Allah sehingga dia taubat di malam ini di hadapan Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu, ya Allah. Lama lisan ini tidak pernah lagi mengagungkan namamu, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami harus memohon? Kepada siapa kami harus meminta? Kepada siapa kami harus bertaubat selain kepadamu, ya Allah? Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dari segala perbuatan kami di dunia ini, ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau cabut iman kami dari dada ini, ya Rabb. Jadikanlah kami yang tetap dalam iman di hadapan-Mu. Jangan kau keluarkan iman yang ada di diri kami ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Terima taubat kami di malam ini, ya Allah. Betapa agungnya namamu, ya Rabb. Betapa mulianya namamu, ya Allah. Betapa sucinya namamu, ya Allah. Sehingga lisan ini tidak lagi sanggup mengagungkan, memuliakan dan mensucikan namamu. Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Wahai Rabbi, bukankah kau maha melihat, ya Rabb? Bukankah kau maha melihat, ya Allah? Pandanglah kami yang di malam ini, yang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon di hadapan-Mu. Banyak harapan kepadamu. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bukankah setiap hamba yang meminta kepadamu, yang berdoa kepadamu dalam bercucuran air mata, dalam kesedihan, harapan besar yang digantungkan kepadamu, Engkau akan bahagia melihat kami, ya Allah. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata yang keluar di malam ini. Jadikan air mata yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak bukti taubat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya
Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa ini sebelum kau terima taubat kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau kabulkan ya Allah? Izinkan kami memohon dan meminta kepadamu untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad ya Allah. Ini adalah cita-cita bagi kami sebagai anak untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempelkan dosa kepadanya karena perbuatan dosa yang telah kami perbuat di dunia ini ya Allah. Ya Rabbi, ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu ya Allah. Dan jadikan kami sebagai anak yang dapat membawa dan menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami tidak pernah menghargai jeripayah ayahanda kami. Dari panas kepanasan, hujan kehujanan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami ya Allah. Ampuni kami. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami melahirkan kami di dunia ini ya Allah. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat dilahirkan ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami, menyayat hatinya. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu. Tapi sungguh ya Allah, kami malu, kami takut masuk ke dalam neraka. Kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena emas permata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya.
sampaikan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan kami lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'alam kaifa hali. Ya Allah, jagalah guru-guru kami, jagalah para kiai, para alim ulama, para habaib. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah ya Allah. Selamatkan negeri kami ini ya Rabb, jauhkan dari negeri kami ini segala bentuk fitnah, jauhkan dari negeri ini dari segala bentuk bencana, jauhkan dari negeri kami ini dari bala dunia ya Allah. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah. الفاتحة بالقبول وتمام بكل سوء وإلى حضرة الرسول سر الفاتحة. Jangan nangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca Ar-Rahman Ar-Rahim sebanyak 3 kali, maka doa tersebut insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal ya Arhamar Rahimin ya Arhamar. قبل الفنا والحنان يا أم دنيا سميع عليم وكان وسيع رحيم انظر الى المؤمنين طه الرسول ربنا بالفضول وعملنا كل زول ربي استجب لي صالح واسلم على شفيع الانام والاهلين مع الدرهم وصحبي والتابعين.
طالبتنا من يومنا لا إلا يوم punya handphone flash tiga lagi. وسلم على سيدنا محمد وعلى وجميع والمعلمين وطلبتنا من يوم الدين اللهم صل على سيدنا وجميع اللهم صل على سيدنا وجميع العالمين yang keras semua sama-sama wah masih buka lanjut ya Maulana salli wa sallim ala habibina khairin Maulana salli wa sallim Ya Rabbi Rasulullah kurang keras Ya Rabbi فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن والحمد لله رب diminta kepada para sesepuh untuk menutup doa. Tafadhal. Baik hadirin, demikian kiranya ceramah